Kisah Lama Dukeleng, pahlawan Bugis yang menjadi raja di Tanah Banjar. Lama Dukeleng adalah salah satu tokoh legendaris dalam sejarah Nusantara yang namanya tercatat sebagai pahlawan Bugis yang berhasil menorehkan namanya di tanah seberang. Keberanian dan kecerdikannya membuatnya tidak hanya dihormati di tanah kelahirannya, Wajo, Sulawesi Selatan, tetapi juga di Kalimantan, di mana ia diakui sebagai raja di Kesultanan Banjar. Kisah Lama Dukeleng penuh dengan petualangan, keberanian, dan taktik politik yang kompleks, yang menjadikannya simbol perlawanan dan pemimpin yang disegani. Awal kehidupan dan pelarian. Lama Dukeleng lahir di Wajo pada awal abad ke-18 dalam keluarga ningrat yang menguasai seni perang dan diplomasi. Sejak kecil, ia menunjukkan ketangkasan dan keberanian yang luar biasa. Ketika dewasa, ia terlibat dalam konflik politik di Wajo yang memaksanya meninggalkan tanah kelahirannya. Pelariannya membawa Lama Dukeleng ke perairan luas di Nusantara, di mana ia bertemu berbagai kelompok bajak laut, pedagang, dan pelaut yang menguji serta memperkuat keahliannya di lautan. Selama pengembaraannya, Lama Dukeleng dikenal sebagai pemimpin armada laut yang tangguh. Bersama pasukannya, ia kerap melakukan serangan terhadap kapal-kapal dagang Belanda di sepanjang jalur perdagangan maritim. Ketangkasannya dalam taktik laut dan strategi gerilya menjadikannya musuh yang ditakuti oleh VOC, Verenigde Ostische Compagnie. Perjalanan ke Kalimantan dan menjadi raja. Pada suatu titik dalam pengembaraannya, Lama Dukeleng tiba di Kalimantan dan melihat peluang untuk membangun kekuatan di Kesultanan Banjar. Pada masa itu, Kesultanan Banjar menghadapi tantangan dari dalam dan luar, termasuk tekanan kolonial Belanda. Dengan kehadirannya yang karismatik dan kemampuannya memimpin, Lama Dukeleng dengan cepat menarik perhatian dan dukungan dari bangsawan serta rakyat setempat. Tetua Banjar, "Juwahai Lama Dukeleng, kami mendengar kabar tentang keberanianmu melawan penindasan. Kami memerlukan pemimpin yang mampu mengusir kekuatan asing dari tanah kami. Lama Dukeleng, jika kalian berkenan, aku akan bertempur untuk kebebasan Banjar, sebagaimana aku bertempur untuk kebebasan Wajo. Kita akan berdiri tegak melawan mereka yang mencoba menjajah tanah kita." Dukungan penuh dari penduduk setempat membawa Lama Dukeleng ke puncak kekuasaan. Ia diangkat sebagai pemimpin dan diakui sebagai raja. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Banjar diperkuat dan strategi perlawanan disusun dengan cermat. Perlawanan melawan Belanda. Sebagai raja, Lama Dukeleng tidak hanya memerintah dengan kebijaksanaan, tetapi juga terus memimpin perlawanan terhadap kekuatan kolonial Belanda. Ia menggabungkan taktik perang Bugis yang lihai dengan strategi lokal Banjar untuk membuat serangan yang mengejutkan dan menghancurkan. Prajurit Banjar, tuanku, Belanda telah mendekati perbatasan dengan armada besar. Apa perintahmu? Lama Dukeleng, kita akan menunggu hingga mereka lengah, lalu kita serang dengan kekuatan penuh. Ingat, kita bertempur bukan hanya untuk kemenangan hari ini, tetapi untuk kebebasan anak cucu kita. Dengan kecerdasannya, Lama Dukeleng berhasil mengalahkan beberapa ekspedisi Belanda dan menjaga Banjar tetap merdeka untuk waktu yang cukup lama. Namun, tantangan terus datang, baik dari kekuatan kolonial yang tak henti-hentinya maupun dari ketegangan politik internal. Akhir hidup dan warisan. Setelah bertahun-tahun memimpin perlawanan dan menjaga kestabilan kesultanan, Lama Dukeleng akhirnya meninggal dunia. Warisannya sebagai pahlawan Bugis yang berhasil memimpin dan mempertahankan kerajaan di tanah rantau tetap dikenang. Hingga kini, Lama Dukeleng dihormati sebagai simbol keberanian dan perlawanan terhadap penindasan kolonial. Bagi masyarakat Bugis dan Banjar, Lama Dukeleng bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga legenda yang mencontohkan bahwa keteguhan dan keberanian dapat mengatasi tantangan sebesar apapun.
Kisahnya terus diceritakan sebagai inspirasi, mengajarkan nilai-nilai kehormatan, keberanian, dan cinta pada kebebasan yang tak tergantikan.